Berita pembunuhan terhadap balita 5 tahun yang dilakukan remaja putri 15 tahun berinisial NF sedang ramai diperbincangkan lantaran pelaku mengakui dan merasa puas atas perbuatannya. Berdasarkan hasil penyelidikan, motif pembunuhan karena terinspirasi dari film horor. Pada Kamis 5 Maret lalu, pelaku menyuruh korban mengambil mainan di dalam bak mandi, kemudian korban ditenggelamkan hingga dibekap mulutnya dan jenazah dimasukkan ke dalam lemari pakaian. Jumat pagi, pelaku kemudian melapor ke Polres Taman Sari dan setelah olah TKP terdapat gambar sosok perempuan yang terikat, tokoh fiktif Slenderman dan curhatan pelaku dalam bahasa Inggris. Orang tua korban Kartono dan Ratna mengaku tidak curiga dengan pelaku selain rumahnya hanya berjarak sekitar 3 meter. Menurut keterangan warga, NF dikenal sebagai sosok yang cerdas namun pendiam. Saat ini NF sudah ditetapkan sebagai tersangka dan setelah 4 hari menjalani pemeriksaan kejiwaan di RS Polri Kramat Jati, NF memiliki gangguan kepribadian psikopat. Seorang anak umur SMP membunuh anak balita atau umur 5-6 tahun. Ya Allah. Artinya sesuatu yang tidak terbayangkan oleh kita sebelumnya. Nah, tentu di sini kita mengambil pelajaran. Bagi anak itu melakukan kesalahan, tapi bagi kita itu pelajaran dalam pola pendidikan kita. Saya juga sudah menyinggung di tempat ini beberapa waktu yang lalu bahwa anak-anak muda kita sekarang ini, yang namanya anak muda, remaja, itu berada dalam fase pencarian identitas diri. Nah, dalam fase pencarian identitas diri ini secara psikologis, anak-anak remaja, anak pemudi itu atau pemuda itu gampang mengalami yang disebut dengan split personality, mengalami dilema namanya. Dilema itu kan ada 2 hal yang susah diputuskan. Nah, di dalam menghadapi dilema seperti ini ataukah split personality seperti ini, jika kemudian mendapatkan masukan yang salah, maka bisa dianggap masukan itu sebagai solusi baginya. Ya, oleh sebab itulah pernah saya sampaikan di sini bahwa anak-anak kita mulai dari kecil seperti ini harusnya dibiasakan menghadiri acara-acara wilada atau kasyahada orang-orang suci. Karena setiap yang namanya orang suci kan tidak pernah ada jejak-jejak kehidupannya yang buruk. Yang kalau mereka diceritakan semuanya akan menjadi masukan bagi kita, menjadi menjadi pelajaran bagi kita, menjadi input bagi pikiran kita tentang hal-hal yang baik. Karena jemaah sekalian, manusia itu kan benar-benar tergantung dari isi pikirannya. Jadi manusia dikendalikan oleh pikirannya. Kita ambil contoh anak yang membunuh tetangganya atau anak tetangganya ini. Umur 15 tahun membunuh anak temannya, membunuh teman mainnya yang umur 5 atau 6 tahun itu. Nah, jemaah sekalian, dari catatan-catatannya, dari catatan oret-oretannya dalam 13 halaman itu sebetulnya bisa kita mengetahui pikirannya. Karena kan yang ditulis itu pasti isi pikiran. Ya. Pertama, kalau kita lihat ya secara sepintas, anak ini mengalami masalah di dalam sistem asuhnya, pola asuhnya. Kenapa? Karena dia dibesarkan bersama dengan ibu tirinya yang sangat mungkin tidak serama dengan ibu kandungnya. Nah, sehingga kemudian timbul konflik di dalam jiwanya. Anak ini aslinya anak pintar kalau kita baca sejarahnya, beritanya. Pertama, dia sering mendapatkan penghargaan di sekolahnya. Gurunya juga mengakui selalu prestasinya bagus, sering dapat piala. Bahasa Inggrisnya bagus. Semua oret-oretannya itu lukisan gambar-gambarnya dikomentari dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang ukuran usia SMP sangat fasih. Nah, jadi artinya anak ini secara akal, secara intelektual, secara kecerdasan intelektual, secara IQ bagus. Tapi kemudian menghadapi masalah secara kejiwaan. Nah, sehingga kemudian timbul bentrokan dalam dirinya. Timbul
split personality, timbul ketegangan namanya, timbul tensi di dalam dirinya, mendamaikan dua hal yang susah. Mendamaikan dua hal yang susah. Dari mana kita tahu kalau ada ketegangan itu? Dari gambar-gambarnya tadi. Gambar-gambarnya itu selalu gambar-gambar wanita yang bersedih, wanita yang menangis. Kan itu menunjukkan jiwa. Nah, kemudian ketika menghadapi tensi atau ketegangan psikologis seperti itu, tentu dia ingin keluar. Setiap orang masuk dalam suatu masalah ingin keluar. Ya, sederhana saja. Kita kurung saja seseorang, pasti dia akan berusaha untuk cari jalan keluar. Ya, kalau ada orang kita kurung, pasti dia berusaha mencari jalan keluar. Karena artinya secara kejiwaan itu manusia selalu ingin mencari solusi, way out. Ya. Nah, maka pada saat menghadapi masalah seperti ini, anak ini selalu ingin mencari way out. Yang mungkin dia tidak temukan dari ayahnya, yang juga mungkin sibuk. Ya. Mencari nafkah. Nah, akhirnya kemudian solusinya dia temukan di dalam film-film yang dia tonton. Nah, celakanya lagi film-film yang dia tonton itu adalah film-film horor yang background ceritanya pembunuhan. Ya. Nah, sehingga kemudian dari situ mengambil inspirasi menyelesaikan masalahnya dengan berbuat seperti itu. Nah, sehingga ketika kemudian punya kesempatan, punya peluang untuk melakukan itu, ada anak masuk di rumahnya, kemudian cuma berdua, akhirnya kemudian singkat cerita dia bunuh. Setelah dia bunuh dengan dicelupkan ke dalam kolam, lalu kemudian mayatnya kan bingung tuh setelah meninggal ini mayatnya gimana. Ya, akhirnya kemudian dimasukkan ke dalam lemari. Ya. Setelah dimasukkan lemari, pikirannya besok baru dia buang mayatnya. Dan setelah besoknya bingung juga gimana bawanya kan begitu. Akhirnya ketika dia berangkat ke sekolah, pikirannya berubah untuk datang ke kantor polisi melaporkan dirinya, kan begitu. Melaporkan dirinya bahwa dia telah membunuh. Polisinya bingung juga, masa iya? Nah, kata si anak itu, kalau tidak percaya Pak, datang aja ke rumah saya, ada di lemari tuh. Akhirnya polisi datang ke rumahnya, benar-benar ada mayat anak umur 5 tahun di lemarinya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, dan saya yakin kita lihat bahwa kasus-kasus seperti ini semakin banyak terjadi. Nah, ini bisa kita lihat misalnya pada tokoh-tokoh film Korea, artis-artis Korea ini. Artis-artis Korea ini rata-rata kan cantik, ganteng kalau laki-laki, berhasil, populer, uang banyak, tetapi kok rata-rata mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Nah, itu kan bunuh diri itu kan puncak ketegangan yang tidak bisa diselesaikan. Jadi ada tensi, ada ketegangan, ada split personality yang tidak bisa didamaikan. Akhirnya kemudian ketika tidak mampu mendamaikan itu, maka kemudian dia mencari solusi dengan bunuh diri. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi kesimpulannya sebelum kita masuk di sini, kita masuk ayat-ayat yang menjelaskan ini, kita sampaikan bahwa penting sekali Bapak, Ibu, dan jemaah sekalian membawa anak-anaknya ke tempat-tempat seperti ini sedini mungkin. Dan kita di tempat ini sejak dari dulu di RKB ini tidak pernah merasa terganggu dengan anak-anak. Kita dari dulu anak-anak boleh lari ke belakang, ke depan, nggak ada masalah. Yang penting yang lari anak-anaknya, bukan ibu dan bapaknya. Ya. Karena bagi kita majelis seperti ini adalah majelis pendidikan. Kita ibaratkan ini seperti Karbala saja yang medannya begitu berat. Di sana ada bayi, ada perempuan, ada orang tua. Ya. Jadi semua ada. Kenapa jemaah sekalian terbaik? Karena justru dengan kita berkumpul dari segala umur, kita terbiasa berinteraksi. Yang masih muda biasa berinteraksi dengan yang sudah tua. Kamu jadi terbawa tua. Yang tua biasa berinteraksi dengan yang muda, terbawa muda juga kan begitu. Nah, jadi yang tua berasa muda, yang muda berasa dewasa. Nah, jadi inilah keuntungannya seperti ini. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau jujur ya, pada zaman Nabi dulu nggak pernah membuat misalnya organisasi khusus remaja, nggak ada. Bercampur tuh dalam barisan Nabi yang remaja sampai yang tua, persis seperti di Karbala. Supaya terjadi di sana proses transformasi. Kalau kumpul sesamanya remaja saja, dia tidak terbiasa dengan bahasa-bahasa orang dewasa. Sementara realitas kehidupan itu tidak pernah berkumpul hanya orang muda saja. Realitas kehidupan itu terkadang kita bertemu di bus, di jalan, di pergaulan, orang yang jauh lebih tua dari kita. Begitu juga dalam pergaulan kita sehari-hari, tidak selamanya kita berjumpa dengan sesama umur kita. Sering sekali kita di bus di mana-mana berjumpa dengan yang jauh lebih muda dari kita.
Nah, menghadapi usia manapun kan butuh namanya komunikasi. Nah, komunikasi itu perlu melibatkan rasa, spirit. Yang itu hanya bisa kita dapatkan apabila kita terbiasa bersentuhan dengan mereka sejak dini, sejak awal. Nah, maka jemaat yang terbahagia di tempat kita ini, kita tidak ada keberatan. Marilah kita lihat pola asuhnya Luqman di dalam surat Luqman. Kita buka surat Luqman. Surat 31 ya. Saya sampaikan dulu secara sepintas bahwa surat Luqman ini yang terdiri daripada 34 ayat. Itu permulaannya itu, beberapa ayat permulaannya itu mirip dengan Al-Baqarah. Ingat, Al-Baqarah. Nah, perlu saya sampaikan bahwa Al-Quran itu secara keseluruhan, pembukaannya Al-Fatihah, batang tubuhnya dimulai dari Al-Baqarah. Dari Al-Baqarah batang tubuhnya, lalu kemudian ujungnya surat An-Nas. Apa itu Al-Baqarah? Al-Baqarah kan artinya sapi betina. Di dalam masyarakat manapun, maksudnya termasuk dalam bahasa Inggris, masyarakat kultur bahasa Inggris, bahwa kalau ada orang yang dieksploitasi, orang yang dieksploitasi itu adalah orang yang sangat rendah, itu disebut biasa dengan sapi perah. Jadi eksploitasi itu tidak boleh terhadap diri kita ataupun dari orang lain. Adakah orang yang membiarkan dirinya tereksploitasi oleh dirinya? Ada. Membiarkan dirinya mempertuhan hartanya, kan berarti tereksploitasi oleh harta. Membiarkan dirinya tereksploitasi oleh pangkat dan jabatannya, kan berarti bahwa yang bersangkutan telah dikuasai oleh harta bendanya. Tereksploitasi oleh pekerjaannya, harusnya kan semuanya itu yang kita atur, kita yang majikan, kita ini manusia paling mulia. Dalam Al-Quran dikatakan walaqad karramna bani Adam. Kata Allah dalam Al-Quran, firman Allah, kami memuliakan anak cucu Adam. Saking mulianya manusia ini, anak cucu Adam ini, sampai ketika akan diturunkan ke muka bumi ini, diciptakan secara fisikal, Allah mendeklarasikan kepada seluruh makhluk, pada seluruh alam malakut, semua harus sujud, begitu mulianya anak Adam ini. Maka kalau kemudian anak Adam ini dimuliakan oleh Allah secara konsep penciptaan, alangkah naifnya apabila manusia yang mulia itu justru kemudian merendahkan dirinya di depan perolehan-perolehannya, harta bendanya, pangkat dan jabatannya dan sebagainya. Nah, harusnya manusia itu tetap mulia, ya. Manusia tetap makhluk yang paling mulia, lebih mulia dari malaikat, bahkan malaikat kemudian sujud kepadanya. Nah, itu surat Al-Baqarah, namanya sapi betina. Terus kemudian ujung daripada Al-Quran terakhir adalah surat An-Nas. Bukan hanya akhirnya surat An-Nas, tapi memang di akhir surat An-Nas itu kata An-Nas itu yang terakhir. Ya. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Jadi terakhir itu kata An-Nas. Dan ingat sebagai kata An-Nas itu adalah bentuk kolektif daripada kata insan. Kalau insan itu kan bentuk individual. Jadi Allah menginginkan kita itu melebur dengan seluruh totalitas manusia, apapun agama dan rasnya. Itu yang disebut dengan An-Nas. Bukan hanya individualistik mementingkan diri kita, mementingkan apa kepentingan kita saja. Nah, Allah menginginkan kita dengan menghilangkan sifat-sifat hewaniah kita, dan sifat hewani yang paling rendah adalah menjadi sapi perah. Kita naik ke atas menjadi An-Nas. Ya. An-Nas itu adalah manusia yang sempurna, yang dirinya bagian tak terpisahkan dengan manusia yang lain. Manusia yang lain bagian tak terpisahkan daripada dirinya, sehingga satu manusia dengan manusia lain, relasi perasaannya namanya empati. Berempati namanya. Apa namanya berempati? Merasakan apa yang dirasakan orang lain. Nah, jemaah sekalian, itu surat Al-Baqarah. Dan kita lihat surat Luqman juga mirip. Surat Luqman ini adalah miniasi daripada totalitas Al-Quran. Permulaannya juga surat Luqman itu alif lam mim juga. Ya, dan beberapa ayat pertama itu berbicara tentang fungsi-fungsi Al-Quran. Setelah itu kemudian bagaimana Al-Quran ini diedukasikan, bagaimana Al-Quran ini dididikkan kepada anak. Nah, lahirlah di dalam Al-Quran ini benar-benar bagaimana caranya seorang tua yang sekaligus berperan sebagai guru mengajari putranya. Ini yang diceritakan dalam surat Luqman. Nah, mari kita lihat surat Luqman secara sepintas dulu di ayat-ayat 1 sampai ayat 12, karena nanti ayat 12-nya kita lebih pelan. Surat Luqman surat 31. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, sama Al-Baqarah juga.
Alif lam mim, ya, alif lam mim, ya. Jadi sama Al-Baqarah juga alif lam mim. Kalau di surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di sini tilka ayatul kitabil hakim. Itu mirip. Sana zalikal kitab, kata tunjuk laki-laki, di sini menggunakan kata tunjuk perempuan. Tetapi yang ikut belajar bahasa Arab belum sampai di sini. Ya. Baru kata tunjuk laki-laki. Jadi tilka ayatul kitabil hakim, itulah ayat-ayat dari Alkitab, dari Al-Quran Al-Hakim yang penuh dengan kebijaksanaan. Ingat, isi daripada Al-Quran itu penuh dengan kebijaksanaan. Al-Hakim, hudan warahmatan lil muhsinin. Kalau di sana hudan lil muttaqin. Kalau di sini adalah hudan, petunjuk, warahmatan, dan rahmat lil muhsinin. Jadi hudan, petunjuk, guide. Lalu kemudian rahmatan, rahmat. Seperti mana Nabi dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia adalah rahmat, pelembut hati lil muhsinin, kepada semua orang berbuat baik. Jadi orang yang berbuat baik itu harusnya karena rahmat. Alladzina yuqimunas shalah wa yutunaz zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Kalau di surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalata wa yutuz zakah. Apalagi? Wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, di sini dikatakan alladzina yuqimunas shalah wa yutunaz zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka itu terhadap hari akhirat mereka yakin, yuqinun. Jadi bil akhirati hum yuqinun, yakin. Jadi akhirat yakin. Nah, di sana di apa namanya surat Al-Baqarah ayat 5-nya juga ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika hum, ini sama. Di sini juga surat Luqman ayat 5-nya ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk dari Tuhannya. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Ya, keberuntungan. Jadi itu sama formulanya tadi di sana. Baru kemudian wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidaha huzwan ulaika lahum adzabun muhin. Nah, setelah berbicara tentang fungsi Al-Qur'an ini, Allah mengatakan bahwa ada pembicaraan-pembicaraan di luar Al-Qur'an yang nilai kebenarannya adalah relatif, tidak mutlak, tidak yakini. Nah, sumber pendidikan pengetahuan jiwa yang nilainya bersifat relatif, tidak mutlak, tidak yakini, maka akan bisa menyebabkan manusia menjadi tersesat. Iya. Maka di situ dikatakan liudillah an sabilillah, menyesatkan manusia dari jalan Allah bighairi ilmin, yang tidak sejalan, tidak klop, tidak verifikatif, sehingga tidak berhak disebut dengan ilmu. Iya. Nah, kalau ini menjadi sumber-sumber masukan-masukan kita sebagai manusia, terutama kepada anak-anak milenial, anak-anak yang baru tumbuh, nah maka kemudian mereka sangat rentan terhadap ketegangan internal jiwanya yang sudah tadi dengan split personality, melahirkan ketegangan yang kalau tidak diselesaikan dengan baik, datang ke tempat yang salah, ini sangat berbahaya. Dan Mas Kaiser bahagia, rata-rata orang tua itu menyadari kalau yang punya anak itu mengalami seperti ini. Ya. Saya tadi ini dari kesini dari Bogor tadinya, yang 10 tadi saya ngajar di Bogor, diundang oleh sebuah keluarga juga yang dikumpulkan anak-anak yang rata-rata masih muda, ada yang SMP juga. Nah, karena dia melihat bahwa memang perkembangan anak-anak muda sekarang ini di satu pihak, oleh orang tuanya diinginkan mereka beragama, tapi di pihak lain sumber pengetahuan anak-anak muda sekarang ini, sumber informasi sekarang itu sudah terlalu beragam dan banyak sekali kan. Mereka bisa mencarinya di internet, mereka bisa mencarinya di di YouTube dan sebagainya. Sehingga orang tua tidak bisa lagi menempatkan dirinya sebagai pemangku tunggal otoritas sumber pengetahuan. Ya. Apabila orang tua menempatkan diri sebagai sumber tunggal otoritas pengetahuan, lalu kemudian memaksakan kepada anaknya, itu tidak akan pernah berhasil. Kenapa? Karena tidak pernah bisa anak kita pisahkan dengan handphonenya. Saya kira tidak ada orang tua sekarang bisa pisahkan anaknya dengan handphonenya. Iya. Misalnya anak-anak umur SMP, SMA tidak dikasih handphone, kayaknya nggak ada sekarang. Enggak, SD.
Nggak mungkin, karena kita juga butuh dengan mereka, dengan handphone itu. Kita butuh berkomunikasi dengan mereka. Jadi nggak mungkin. Nah, begitu ada handphone sekarang kan, yang namanya handphone sekarang sudah smart semua. Tidak ada lagi sekarang Nokia 321, 323. Nggak ada. Masih ingat Ya. Semua handphone sekarang sudah namanya smartphone gitu. Apa namanya smartphone? Bisa dipakai macam-macam, bisa pakai main game. Ya, kalau dulu itu main gamenya tersendiri. Harus beli Nokia Engage namanya kalau gitu. Kalau yang milenial pasti nggak ngerti lagi. Engage. Saya nggak ngerti. Jadi itu beli khusus itu. Oke. Nah sekarang ini handphone yang smart bisa dipakai untuk apa namanya? Bisa dipakai untuk main game, bisa dipakai untuk searching internet, bisa dipakai seperti komputer kecil, bisa dipakai dengan segala-galanya. Tetapi pada saat yang sama bisa dipakai menonton YouTube yang macam-macam juga. Ya, bisa digunakan untuk menerima video-video dari temannya yang bisa tidak bertanggung jawab. Jadi sedemikian rupa. Nah, jadi karena anak muda sekarang ini tidak mungkin dipisahkan dengan handphonenya, maka berbicara tentang pentingnya anak-anak dipisahkan handphone itu tidak ada gunanya. Ya, karena memang dunianya seperti itu. Dunia kita sekarang adalah dunia monitor kecil, dunia miniasi dunia. Ya, di telapak tangan sekarang. Berbicara tentang meninggalkan ini itu tidak mungkin. Ya, itu tidak mungkin. Nah, yang bisa kita lakukan sekarang adalah membimbing anak bagaimana caranya bertanggung jawab menggunakan smartphone-nya. Nah, bagaimana caranya membimbing mereka bertanggung jawab menggunakan handphonenya? Ya, tidak ada cara lain kecuali membawa ke tempat-tempat seperti ini. Ya. Jadi kita harus membiasakan mereka ikut mengaji bersama dengan kita. Jadi adalah tidak bertanggung jawab orang tua sebetulnya kalau yang ngaji cuma orang tuanya. Ya. Bahkan saya di tempat lain Pak Bos sekalian ya. Di tempat lain saya katakan bahwa kalau misalnya kan ada beberapa pengajian yang orang-orang menengah atas yang masing-masing punya sopir. Saya bilang Pak sebetulnya ini kita kurang adil kalau yang ngaji itu cuma majikannya, harusnya sopir-sopirnya juga diikutkan ngaji kan mereka seperti kita juga. Karena mereka itu kan cuma sekedar pekerjaan, status kemanusiaan kita tetap sama. Dia butuh juga masukan-masukan. Ya. Nah jadi jemaah sekalian, maka ada kata-kata di sini lahwal hadisi. Ya. Ada di antara manusia yang yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillah, menggunakan kata-kata selain daripada Al-Quran atau yang tidak berstatus sebagai yakini untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah bighairi ilmin, bertentangan dengan kaidah-kaidah ilmu, wa yattakhidhu huzwa, dan menjadikan kitab suci sebagai permainan saja, olok-olokan saja. Ulaika lahum adzabun muhin, mereka akan mendapatkan azab yang menghinakan. Wa idza tutla alaihim ayatuna walla mustakbiran kana lam yasma'ha ka'anna fi udhunaihi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Apa tanda orang yang sudah mengalami kerusakan jiwa adalah munculnya sifat kiber. Jadi salah satu tanda bahwa kita sebetulnya mengalami gangguan jiwa adalah ketika sudah mulai muncul sifat kiber, sifat arogan, sifat takabur. Kalau kita sudah memiliki sikap takabur, ada keengganan untuk bergabung dengan yang lain, maka kemudian itu tanda jiwa kita sudah mulai ada masalah. Di situ dikatakan, wa idza tutla alaihi ayatuna, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, walau mereka berpaling mustakbiran, sengaja menyombongkan diri, ka'an lam yasma'ha, seakan-akan di kupingnya itu, seakan-akan dia tidak mendengarnya, yang seakan-akan fi uzunai, di kedua kupingnya itu ada wakra, ada sumbat. Ya, seakan-akan ada sumbat di kupingnya. Kata Allah, orang yang tidak mau mendengarkan masukan seperti ini, fabashshirhu bi'adzabin alim. Jadi yang menyebabkan tidak mau mendengarkan ini karena tersumbat hatinya. Apa sumbatannya? Namanya kiber. Jadi jemaah sekalian, dalam Al-Quran itu masalah pendengaran ada dua istilah Al-Quran. Ada adzan itu kuping, ada yasma, fungsi mendengar. Ada ainun, ada juga melihat. Ada mata, ada penglihatan. Nah, jadi penglihatan adalah fungsinya yang menyambungkan alat penglihatan itu dengan otak, dengan akal. Begitu juga dengan yasma adalah fungsi fungsi penghubung antara kuping kita dengan akal kita. Jadi orang yang menggunakan
Orang yang menggunakan kupingnya untuk berpikir namanya yasma, menyimak. Orang yang menggunakan matanya untuk berpikir namanya yubsir, yubsirun. Nanti muncul kata basira. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatin na'im. Sebaliknya kalau dia beriman dan beramal saleh, mereka mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa'dallahi haqqan, janji Allah pasti benar. Wa huwal azizul hakim. Khalaqas samawati bighairi amadin. Allah yang menciptakan bumi ini ya sedemikian rupa sehingga lepas dari gambaran kita tentang bangunan. Gambaran kita tentang bangunan itu harus terhubung satu sama lain. Harus ada benda yang menghubungkannya. Sehingga yang satu bisa tegak karena ditopang oleh yang lain. Allah mengatakan Allah menciptakan langit tanpa amat, tanpa tiang. Tarauna, seperti yang kalian lihat. Wal kafil ardi rawasiya. Allah menyimpan di muka bumi ini gunung-gunung. Gunung-gunung itu fungsinya adalah menyimpan air bagi manusia. Baik di negara tropis seperti kita ataupun di negara utara atau selatan yang 4 musim. Bagi kita di negara tropis, pada saat hujan deras, airnya disimpan oleh gunung, penyimpanannya melalui akar-akar pohon yang ramai di sana. Sedangkan di negara-negara yang bersalju, ketika musim dingin datang, gunung-gunung itu menyimpan salju. Pada saat nanti mulai musim panas, salju-salju itu mulai mencair, mengalirkan airnya kepada manusia. Jadi fungsi gunung baik di musim 4 musim, utara, selatan ataupun di khatulistiwa sama fungsinya, yaitu menyimpan air yang digunakan untuk mempertahankan kontinuitas kehidupan manusia. Jadi rawasya antamida bikum wa batha fiha min kulli dabbatin. Dengan air yang tersimpan di gunung yang dialirkan sesuai dengan kebutuhan, maka lahirlah berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan dabbah, hewan-hewan. Wa anzala minas sama'i ma'a fa anbatna fiha min kulli zaujin karim. Muncullah berbagai macam hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan yang berpasang-pasangan. Hadza khalqullah, inilah khalqullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan bahwa Allah itu punya dua, al-amr dan al-khalq. Lahul khalqu wal amru. Nah, di antara khalqnya adalah hadza khalqullah. Ini adalah ciptaan Allah. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Maka tunjukkanlah kepada saya, kata ayat ini, mana yang diciptakan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Bali zalimuna fi dhalalim mubin. Tapi orang-orang zalim itu justru berada dalam kesesatan yang nyata. Sekarang setelah bicara tentang ini semuanya, dari atas kita lihat bagaimana apa yang dibutuhkan oleh jiwa kita. Apa yang dibutuhkan oleh badan, psikologi kita. Nah, baru kemudian masuklah cerita tentang Luqman. Dan nanti dalam Luqman ini adalah transformasi edukatif dari konsep-konsep yang kita bicarakan tadi dari awal itu ke dalam anak yang bernama putra Luqman. Jadi setelah ini masuk pada diri kita, menjadi konsep pada jiwa kita, pada pikiran kita. Tugas berikutnya kita sebagai orang tua adalah mentransformasikan ini kepada anak kita, sehingga lahirlah proses regenerasi. Jadi bagaimana sekarang mentransformasikan kepada mereka, agar mereka nanti bisa memiliki kemandirian berpikir tanpa harus dirusak oleh informasi yang salah yang tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan kita ini. Ya, maka sekarang masuk ayat 12. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Sungguh kami telah memberikan kepada Luqman al-hikmah. Ya. Jadi kami telah memilih Luqman sebagai contoh di dalam Al-Quran, padahal Luqman itu bukanlah nabi, bukan rasul. Ya, tetapi kemudian atas dasar apa Allah mengangkat di dalam Al-Quran sebagai teladan? Atas dasar apa Allah mengangkat sinetron Luqman dalam Al-Quran? Ya. Untuk kita baca bersama. Ternyata sederhana, karena Luqman itu mendapatkan al-hikmah. Ya. Hikmah itu adalah kearifan. Hikmah itu adalah pertemuan antara berbagai macam disiplin ilmu dan tindakan-tindakan yang penuh dengan welas asih. Itu yang disebut dengan al-hikmah. Jadi hikmah itu adalah kearifan. Hikmah itu adalah kearifan. Makanya terkadang di beberapa tafsir al-hikmah diartikan dengan sunnah Nabi. Ya, kenapa? Karena sunnah Nabi itu sebetulnya akhlakul karimah. Ya. Dalam Al-Qur'an dikatakan wa innaka la'ala
Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi sungguhnya kau Muhammad berada di dalam akhlak yang mulia. Nah, jadi di sini katakan Luqman itu mendapatkan hikmah. Nah, sekarang kalau Luqman mendapatkan hikmah dan nanti di dalam bahasa Arab hikmah itu dipakai untuk menggunakan mengakomodasi kata filsafat. Memang ada juga kata falasifah. Ya, tetapi ada juga yang menggunakan bahasa Arab hikmah namanya. Nah, di antara yang menggunakan hikmah untuk filsafat itu adalah Mullah Sadra. Judul bukunya namanya Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Jadi judul bukunya bukan Al-Falsafah Al-Muta'aliyah, tapi Al-Hikmah. Apa sebabnya? Bagi Mullah Sadra, kalau menggunakan kata hikmah bukan hanya include di dalamnya filsafat, tetapi juga irfan. Sehingga hikmah itu tidak cukup diartikan dengan filsafat, tetapi teosofi, teosofat. Bukan filsafat, tapi teosofat. Bukan filosofi, tapi teosofi. Artinya apa? Filsafat yang mendorong orang naik ke alam ruhani. Ya. Ketika filsafat yang kita pelajari mendorong kita ke alam ruhani, maka itu yang disebut dengan teosofi. Itu yang disebut dengan al-hikmah. Maka nabi-nabi yang diberikan al-hikmah itu adalah orang yang pada saat yang sama memiliki relasi-relasi sosial yang bagus, tapi pada saat yang sama memiliki kedekatan dan ibadah yang intensif kepada Tuhannya. Ini yang disebut dengan teosofi. Kalau dia filsafat, bisa saja dia pintar dalam pengertian terma-terma filsafat, tapi bahkan bisa tidak menganut suatu agama tertentu. Filsafat. Agnostik. Ya, agnostik. Nah, tetapi yang namanya hikmah nggak bisa. Yang namanya hikmah tidak ada tempat filsafat atau filosof yang agnostik atau yang tidak beragama. Ya. Di dalam kata hikmah, dia filosof tapi sekaligus seorang irfani. Dia filosof tapi sekaligus dia perindu Tuhan yang luar biasa. Dia adalah orang yang kalau membaca buku tenggelam jiwanya dan pikirannya dalam buku, tapi ketika dia bermunajat juga tenggelam di dalam suasana asyik dan masyuk dengan yang dirindukannya. Yaitu yang zat tunggal yang dia temukan di dalam perjalanan filsafatnya. Ya. Itu yang disebut dengan hikmah. Maka walaqad ataina Luqmanal hikmah. Nah, sekarang kalau itu hikmah, apa kuncinya? Apa intisari daripada hikmah? Al-Quran mengatakan intisari daripada hikmah itu adalah syukur. Ingat, anishkur lillah. Maka jemaah sekalian berbahagia, yang tidak kalah pentingnya kita ajarkan kepada anak kita sebetulnya adalah bersyukur. Kalau kita perhatikan ayat ini, kalau kita cuma ajari sholat, kita hanya ajari menghafal lakon. Ya, mirip dengan kita mengajari orang untuk aerobik namanya. Itu hanya bermanfaat bagi tubuhnya saja. Sedangkan anak itu selain bertumbuh tubuhnya, harusnya juga bertumbuh jiwanya. Bahkan pertumbuhan jiwa harusnya lebih subur daripada pertumbuhan tubuhnya, hingga pada suatu saat ketika tubuhnya melemah, jiwanya masih tetap bertumbuh semakin sempurna. Sehingga ketika tubuh menurun, dia jiwa tetap ke atas. Ya. Nah, maka intinya ternyata adalah anishkur lillah, bersyukur kepada Allah. Nah, bagaimana apa artinya bersyukur kepada Allah? Dari awal kita mengajarkan kepada anak kita bahwa apapun yang dia dapatkan itu punya sumber. Tidak ada apapun yang didapatkan anak kita tidak bersumber. Dia makan pisang bersumber. Dia makan apel bersumber. Dia makan bubur, kita katakan bersumber. Selalu kita ajarkan bersumber. Dan sumber tertinggi daripada semuanya adalah satu, yang disebut dengan Tuhan, Allah, Al-Haq. Ya. Nah, kepada itulah kita bersyukur. Nah, apa implementasi sehari-hari daripada bersyukur? Jadi tadi itu bersyukur dalam pengertian mengakui bahwa semuanya sumbernya satu. Semuanya bersumber dan sumbernya satu. Nah, apa implementasinya? Apa ejawantahnya dalam kehidupan sehari-hari? Dari kecil anak-anak kita ajari berbagi dengan temannya. Nah, yang kamu dapatkan itu adalah dari Allah melalui mama, melalui ayah. Ya. Dan karenanya kita harus terbiasa berbagi dengan teman, dengan sahabat. Kenapa? Karena mereka juga adalah hamba Allah yang satu tadi itu. Nah, kalau dari awal kita sudah mengajari sini, tidak ada tempat tadi untuk berpikir untuk membunuh temannya. Ya, karena kita ajarkan bahwa temannya itu bagian tak terpisahkan dari dirinya. Apa yang dia rasakan harus dirasakan temannya. Kita biasakan anak kita sesedikit apapun kuenya, kita harus ajari berbagi. Jangan terbalik, karena dia sedikit kita suruh umpetin. Nah, itu kan cuma sedikit. Kamu aja nggak cukup, umpetin. Itu datang tuh nanya Bu Isti, kayak gitu. Nah, tidak boleh seperti itu.
Pokoknya kita ajarkan dari kecil, dari awal, sesedikit apapun, ya kita bagi juga, sekecil itu. Kalau misalnya cuma sepotong ini, ya kita ajarin dia bagi sedikit. Supaya apa? Apanya yang diajarkan di situ? Selalu berbagi. Selalu berbagi. Karena itu adalah makna hikmah namanya. Ya, jangan lihat bendanya, tapi berbaginya. Yang kita ajarkan di situ adalah semangat, spirit berbagi. Nah, itu yang disebut dengan anishkurillah. Karena bersyukur itu kan ada 3 tingkatannya. Ya. Syukur yang paling pertama adalah syukur di lisan. Dengan mengucapkan alhamdulillah. Dengan mengucapkan ini dari Allah. Itu adalah lisan. Syukur berikutnya apa? Syukur bil qalb. Dia harus masuk di hati. Meyakini, mentasdikkan, mengisbatkan bahwa memang semua yang kita dapatkan itu sumber hakikatnya adalah Allah. Ya. Yang ada hanya Allah. Semua yang kita dapatkan ini adalah pancaran dari Allah. Semua yang kita dapatkan ini adalah sinaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak memancarkan sinarnya itu, maka kita tidak akan mendapatkannya. Jadi kita sebut itu dengan barokah, berkah. Nah, setelah kita mengakui bahwa semuanya itu adalah dari Allah, hati kita, maka yang ketiga, syukur yang ketiga adalah berbagi dengan yang lain. Jadi berbagi dengan yang lain. Jadi kita membiasakan diri berbagi dengan yang lain, apapun juga. Nah, kalau semuanya jemaah sekalian motif kita adalah berbagi dengan yang lain, tanpa ada kepentingan, maka kehidupan kita jadi nikmat, jadi enak, karena nggak ada beban. Yang membuat jiwa kita capek itu kalau dia ada motif. Dan ketika motif atau kepentingan itu tidak tercapai, kita pasti akan kecewa. Nah, stres. Dan kalau ini terus-menerus terlalu banyak aktivitas kita yang semuanya punya motif dan semakin banyak juga tidak dapatkan, maka terkumpul semuanya menjadi sebuah stres berat. Kita kemudian kelihatan di wajahnya selalu selalu muram, bermuram durja. Wa may yashkur fa inna ma yashkur. Lihat, maka siapa yang bersyukur, siapa yang memiliki spirit berbagi, maka itu akan memperbaiki jiwanya. Wa may yashkur, siapa yang berbagi, bersyukur, fa inna ma, maka sungguhnya yashkur, dia bersyukur untuk jiwanya, li nafsihi, bukan untuk orang lain sebetulnya. Jadi pada saat kita berbagi, sebetulnya yang paling pertama merasakan itu adalah kita. Kenapa? Karena begitu kita berbagi, satu, secara kemanusiaan, kita telah merasakan kemanusiaan orang lain. Kita sudah masuk dalam wilayah humanisme namanya. Itu dari sisi humanistik. Yang kedua, dari sisi jiwa. Ya. Pada saat kita berbagi, berarti kita telah melepaskan jiwa kita dari jebakan, dari penjara, dari kerangkeng benda-benda selain Allah. Karena apapun selain Allah tidak pantas mengekang jiwa kita. Dia harus keluar. Nah, untuk mengeluarkannya itu istilahnya tadi adalah berbagi. Jadi yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi. Sebaliknya juga begitu. Wa man kafara, siapa yang kafir, ingkar, ketahuilah keingkarannya itu kembali kepada dirinya dan tidak mungkin kembali kepada Allah. Apa sebabnya? Allah tidak butuh. Allah itu sudah berstatus Ganiyun Hamid. Allah itu adalah sudah maha kaya lagi maha terpuji. Jadi wa man kafara fa innallaha ganiyun hamid. Nah, jadi ini kualifikasi pribadi daripada Luqman. Jadi kita lihat 1 sampai 11 tadinya adalah konsep. Ya. Konsep ketuhanan, konsep kemanusiaan tadi, konsep fungsi agama. Nah, sekarang masuk kepada kenapa Allah mengangkat Luqman padahal dia bukan nabi. Dia memiliki kualifikasi itu tadi. Ya, di ayat 13 tadi. Di ayat 12. Ya. Jadi ayat 12 adalah kualifikasi Luqman yang disebut dengan mencapai derajat hikmah. Mencapai derajat hikmah berarti telah mencapai tujuan diturunkannya agama-agama. Ingat, tujuan diturunkannya agama-agama puncaknya adalah hikmah. Huwallazi ba'atsa fil ummina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, selalu hikmah itu terakhir. Jadi kalau sudah mencapai Luqman hikmah, berarti dia sudah mencapai puncak tujuan agama diturunkan. Berarti artinya Luqman telah sempurna memiliki, memahami, mentransformasi ajaran agama itu ke dalam dirinya. Nah, karena sudah mencapai derajat itu, maka Allah abadikan namanya di dalam Al-Quran dan juga cara mentransformasikan yang dimilikinya itu kepada anaknya. Maka ayat berikutnya, wa idz qala Luqmanu li ibnihi. Berikutnya adalah pendidikan, transformasi pendidikan Luqman kepada anaknya, yaitu
Dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada putranya, li ibnihi. Kalau Al-Quran menggunakan bentuk laki-laki dan tidak dimaksudkan secara spesifik, maka berarti itu adalah berlaku untuk laki dan perempuan. Karena Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan bahwa dalam bahasa Arab itu ada selalu gendernya, ada jenis kelaminnya laki dan perempuan. Tapi kalau dimaksudkan untuk umum, artinya campur laki perempuan, maka menggunakan bentuk laki-lakinya. Menggunakan bentuk laki-lakinya kalau dia campur, ya, jadi laki-laki. Jadi kalau dalam Al-Quran dikatakan rijalun, itu maksudnya bahwa orang-orang, termasuk laki ataupun perempuan. Ya. Jadi tidak secara spesifik. Sama misalnya kalau kita memberi salam, assalamualaikum. Kalau kita sudah mengucapkan assalamualaikum dan itu campur, berarti sudah mencakup semuanya. Walaupun kum itu bentuk laki-laki. Jadi tidak perlu lagi kita ulangi assalamualaikum waalaikumsalam. Apa assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun tidak salah juga kalau diulangi assalamualaikum waalaikumsalam. Jadi wa idh qala Luqman, dan ingatlah tatkala Luqman berkata mendidik ibni, anaknya, putranya. Wa huwa ya'izuhu, ketika sedang mendidiknya. Jadi dia menyampaikan wejangan-wejangan itu ketika sedang mendidik anaknya. Artinya apa Bapak Ibu Jemaah sekalian? Setiap relasi antara orang tua dengan anak harusnya bernilai edukasi. Jadi setiap relasi antara orang tua dengan anak harusnya bernilai edukasi. Ya. Bahkan termasuk ketika bercanda, bermain sekalipun, ya, harus bernilai edukasi, pendidikan, transformasi pengetahuan. Karena wawanya di sini bisa diartikan waw hal sementara. Jadi ingatlah tatkala Luqman berkata atau berwejang kepada anaknya, sementara pada saat itu dia sedang mendidik, mengedukasi sang anak. Apa kata-kata dia? Ya bunaya, duhai anakku, wahai anakku, la tusyrik billah. Jadi yang paling pertama sekali adalah, wahai anakku, jangan engkau mempersekutukan Allah. La tusyrik billah. Dan ingat Mas sekalian, kata ini, kata jangan persekutukan Allah, anak-anak bisa tidak terima kalau tidak ada penjelasannya. Maka artinya pada saat kita mengajari anak tentang tauhid, bahwa tidak ada sekutu selain daripada Allah, maka pada saat itu juga orang tua yang mendidiknya harus menyampaikan atas dasar apa tidak ada sekutu bagi Allah. Artinya bagaimana kita berargumentasi, membangun pikiran pada anak dengan bahasanya dia, bahwa memang selain daripada Allah itu relatif. Dan yang relatif itu hakikatnya tidak ada. Yang ada hanya Allah. Kita ambilkanlah contoh yang sering juga kita ambilkan di tempat ini. Contohnya air laut dengan gelombang, kan sering kita angkat di sini. Meja dengan kayu, ya, itu sering kita angkat. Nah, kita ceritakan hal seperti ini dengan bahasa dia, dengan bahasa anak-anaknya yang bersangkutan, supaya dia nanti lama-kelamaan sudah berpikir dewasa, berpikir serius, ya. Sehingga jemaah sekalian ketika akalnya sempurna langsung menjadi dewasa. Kata dewasa di sini artinya memahami relasi positifnya dengan orang lain, tidak egoistik. Jadi wa huwa ya'idhuhu, dan dia sedang mengajak anaknya berkata, ya bunayya la tusyrik billah. Apa sebabnya? Inna syirka la zulmun azim. Karena kemusyrikan itu, karena paganisme itu, karena mengagumi selain daripada yang Allah yang pantas dikagumi itu adalah zulmun, kezaliman yang besar. Apa itu kezaliman yang besar? Zalim. Nah, jangan kita mengerti kepada anak zalim itu hanya memukul orang, mengganggu, bukan selamanya itu. Itu adalah juga. Tetapi kita sampaikan kepada mereka cerita-cerita yang ada di sekitar kita. Banyak orang yang kemudian banyak kemudian anak sekarang yang kemudian durhaka kepada orang tuanya. Bapak Ibu dengarkannya di mana, di Pulau Jawa di mana itu, yang kemudian membunuh mertuanya karena minta duit tidak dikasih, ya, dan membunuhnya sadis banget, pakai pakai tabung gas memukul kepalanya, luar biasa. Ya. Minta duit tidak dikasih, mintanya kepada mertuanya. Ya, ini laki-laki nih, menantu perempuan, menantu laki-laki. Harusnya kan terbalik yang membantu mertuanya, ini enggak. Dia minta kepada mertuanya nggak dikasih, dipukul mertuanya pakai tabung gas.
tabung gas. Nah jadi jemaah sekalian sebagian ini sering terjadi hal seperti ini dalam kehidupan kita. Ya. Nah jadi jemaah sekalian, kekerasan sekarang seakan-akan menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan kita karena memang sebetulnya tandingannya tidak ada. Ya, untuk menghilangkan kekerasan tidak cukup dengan berusaha menghilangkannya, tapi harus ada tandingannya. Ya. Artinya orang tidak bisa mengenal itu kebatilan kalau kita tidak tunjukkan kebenaran. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan nanti kebatilan bisa hilang kalau kamu juga mendeklarasikan kebenaran. Qul ja'al haq wa zaqal batil. Jadi harus datang dulu itu al-haq. Ja'al haq. Jadi apabila al-haq telah datang itu sudah menggunakan untuk apa? Untuk bentuk mati. Qul ja'al haq, katakanlah apabila kebenaran sudah datang, harus datang dulu. Baru wa zaqal batil, baru kebatilan akan hilang. Jadi tidak bisa kita ingin menghilangkan kebatilan kalau kita tidak mendeklarasikan, mempertunjukkan kebenaran itu. Nah, di manakah kita mempertunjukkan kebenaran itu? Dalam acara-acara seperti ini, Bapak Ibu yang berbahagia. Setelah itu kita teruskan kepada anak-anak kita masing-masing di rumah kalau mereka tidak datang ke tempat ini. Ya. Jadi kita meneruskan agar mereka menemukan ini adalah kebenaran. Setelah melihat kebenaran, kebatilan. Ya. Kita tunjukkan kepada mereka bahwa yang kamu sanjung itu memang berhasil secara ini dan itu, tapi lihatlah mereka sedikit-sedikit ditangkap oleh polisi gara-gara narkoba. Nah jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi apa sebabnya jemaah sekalian berbahagia? Sedapat mungkin juga majelis-majelis seperti ini supaya benar-benar menukik masuk ke dalam jiwa kita lepaskan dari kepentingan-kepentingan jangka pendek. Politik misalnya, politik praktis maksud saya. Jadi sedapat mungkin itu sebetulnya lepas dari politik praktis. Kalau politik secara umum ya nggak bisa dipisahkan, Islam nggak bisa lepas dari sana. Tapi kalau masuk dalam politik praktis, maka sangat mungkin juga kita terseret masuk dalam kekerasan. Mohon maaf tanpa bermaksud mengurangi sedikit. Lihatlah saudara-saudara kita di PAN kemarin di Sulawesi Tenggara yang melakukan apa itu? Muktamar itu kan sampai lemparan kursi. Lemparan kursi. Iya, kan begitu. Jadi artinya apa? Harusnya ada di Facebook saya masuk, tapi kita tidak tanggapi. Dia mengatakan itu biasa dalam demokrasi. Ini adalah pernyataan yang kontradiksi. Justru demokrasi diasaskan untuk melepaskan kekerasan dari dunia politik. Karena sebelum ada demokrasi, sedikit-sedikit terjadi kudeta, terjadi pertumpahan darah. Jadi demokrasi diasaskan, dibangun justru untuk menjauhkan dunia politik dari kekerasan sebetulnya. Jadi ketika kita mengatakan itu biasa, ini bertentangan dari tujuan demokrasi itu sendiri. Dulu yang namanya politik itu kan menghalalkan segala macam cara, termasuk kudeta, pembunuhan, peracunan, kan gitu. Nah ini harusnya sekarang kita menyadari. Jadi boleh dikatakan demokrasi itu adalah bentuk dewasa daripada sistem politik. Ya. Kalau saya mau berkuasa, nggak apa-apa. Tetapi kita nanti bertanding secara fair di waktu yang telah ditentukan. Itu yang disebut dengan sistem demokrasi untuk menghilangkan kekerasan dalam politik. Nah, jadi kita teruskan lagi Luqman. Wa idh qala Luqmanu li ibni wa huwa yad'u ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Jadi yang pertama sekali ingat adalah tidak boleh terjadi paganisme dalam jiwa. Ya. Yang kedua, coba lihat urutannya. Jadi dari atas. Apa artinya dari atas? Dari yang bersifat umum. Karena kalau berbicara tentang Allah, tidak ada genusnya, tidak ada jenisnya. Yang pernah belajar logika. Kalau bicara tentang Allah itu kan nggak ada genusnya. Coba siapa yang bisa menyebutkan genusnya Allah? Kalau berbicara manusia ada genusnya, ada jenis, ada anunya apa itu? Ada kategorinya, ada spesiesnya. Misalnya kalau manusia ya masuk kategori hewan. Apa itu manusia? Ya hewan. Loh, semua manusia, semua hewan manusia? Bukan. Ada pembedanya, pasalnya namanya. Dia berpikir. Jadi makanya kita belajar dulu dua relasi. Kalau ada dua konsep, selalu relasinya ada 4 kemungkinan kan begitu. Sekali berpisah, namanya tabayun, ataukah sekali berimpitan, namanya tasawi, A sama dengan B, ataukah berimpitan sedikit, ya, berimpitan sedikit min wajhi dari satu sisi, ya. Atau kamu telah kan semuanya masuk di dalamnya. Nah, ini lingkaran terus ada masuk di dalamnya. Ini yang dipakai di dalam definisi hewan yang berpikir. Kamu gitu jelas sekali. Berarti namun Tuhan tidak masuk dalam 4 itu. Kenapa? Ketika
Nggak bisa. Mau dimasukkan di mana di sini? Justru malah tempat itu dilindungi oleh Tuhan. Iya, makanya begitu mulai dari atas, berarti kita mulai dari universal. Karena kita sudah tahu kalau sudah berbicara tentang universal dan kita tahu hukumnya universal, maka berlaku pada semua afradnya. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia. Maka yang kedua setelah Tuhan adalah wawasainal insana biwalidayhi. Tapi ingat ya, Tuhan bukan universal ya, maksud saya Tuhan itu adalah yang paling di atas ya. Yang mencakup semua di bawahnya. Jadi wasainal insana biwalidayhi. Dan kami berwasiat kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi setelah Tuhan, orang tua. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, kalau ingin menyembah Tuhan di muka bumi, sembahlah orang tuanya. Dalam tanda petik ya. Jangan salah paham. Apa sebabnya? Kan Tuhan tidak kelihatan. Bagaimana misalnya mengabdi kepada Tuhan dalam pengertian tidak kelihatan? Misalnya mengabdi itu melayani Dia, memberi makan kepada Dia. Kira-kira gimana? Kan Tuhan tidak butuh makanan. Bagaimana memberi makan kepada Tuhan? Bagaimana menyayangi Tuhan? Bagaimana menghibur Tuhan? Lakukanlah itu kepada orang tuanya. Ya. Karena orang tua adalah boleh dikatakan wakilnya Tuhan bagi kita semuanya, bagi diri kita masing-masing. Makanya setelah Tuhan langsung orang tua. Dan nanti pada saat berbicara tentang orang tua, Allah juga menggunakan kata syukur. Jadi wawasainal insana biwalidayhi. Dan kami berwasiat, ingat kata berwasiat, berarti sakral. Kami berwasiat kepada manusia itu, kata insan berarti tiap-tiap orang. Agar apa? Biwalidayhi, agar berbuat baik, bakti kepada kedua orang tuanya. Hamalathumu, terutama ibunya. Ini terutama ibunya. Hamalathumu, terutama ibunya. Wahnan ala wahnin, yang terus-menerus tambah lemah. Jadi ibunya lah yang mengandungkannya dalam keadaan lemah dan terus bertambah lemah. Wa fisalu, lalu kemudian menyapinya fi amaini 2 tahun lamanya. Nah, karena ibu orang tua telah mendidik kita, melahirkan kita, terutama ibu yang mengandungkan kita dalam keadaan lemah dan terus bertambah lemah, maka kemudian apa kata Allah? Anishkurli wali walidaika. Maka bersyukurlah kepada saya sekaligus kepada kedua orang tua kamu. Lihatlah di sini Allah mendempetkan dirinya dengan orang tua. Coba lihat, perhatikan mas sekalian. Anishkurli, li maksudnya Tuhan, Allah berbicara begitu. Anishkurli wali walidaika, dan kepada kedua orang tua kamu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kalau ingin menunjukkan bakti kepada Allah secara zahir, lakukanlah kepada orang tuanya. Ustaz, Ya. berarti ini secara langsung menyatakan bahwa orang yang bersyukur kepada orang tua berarti bersyukur kepada Allah. Betul. Bersyukur juga kepada dirinya yang nafsi. Betul sekali. Ya. Jadi betul ini benar. 3 ini kepada diri, kepada orang tua, dan kepada Allah. Ya, dan ini nanti kita ungkapkan dengan kata-kata Allahumma Rabbi auzi'ni. Nih, dimulai dengan Allah, Rabbi, Tuhanku. Auzi'ni, berikanlah kemampuan kepadaku an ashkura, untuk mensyukuri nikmataka, nikmatmu allati an'amta alayya, yang telah kamu berikan kepada saya, yang kamu membuat aku mencicipinya, ya. Wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tua saya. Jadi ada 3 di sana. Allah yang kita panggil dengan Rabbi, terus kemudian kita, dan kepada orang tua kita. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia. Jadi orang tua kita itu masih hidup orang tuanya itu benar-benar jimat itu Pak Bu sekalian. Apa artinya jimat? Kalau ingin benar-benar kehidupannya terberkahi, baktilah kepada orang tua, yang nggak ada cara lain. Tidak ada gunanya Bapak Ibu sekalian sholat malam sampai bengkak-bengkak betisnya, tapi menelantarkan orang tuanya. Nggak ada gunanya. Sholat bengkak-bengkak betisnya. Baca 1 rakaat surat Al-Baqarah. Rakaat berikutnya Ali Imran. Supaya bengkak-bengkak betisnya. Tetapi pada saat yang sama menelantarkan, membiarkan orang tuanya. Ini nggak bisa. Kalau orang tuanya udah meninggal, Kalau orang tuanya selalu melibatkan dalam doanya. Dikunut, pakai kunut. Ya, jadi didoakan dalam selalu sholat. Ya. Baik di dalam sholat ataupun setelah sholat.
Selalu jangan lupakan Rabbi ghfirli wali walidayya. Hampir doa dalam Al-Quran itu selalu ada orang tua di dalamnya. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma, itu satu. Rabbi ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, itu sudah dua. Pokoknya ingat ya, amalan paling tinggi itu bakti kepada orang tua, Pak, Ibu sekalian. Tidak ada tanda bakti kepada Allah kalau tidak bakti kepada orang tua. Semua amal-amal ibadah lain menjadi sia-sia kalau tidak bakti kepada orang tua. Dan kita yang sudah orang tuanya meninggal ini benar-benar iri kepada teman-teman kita yang masih hidup orang tuanya. Kalau lebaran ada yang didatangin, kita tidak ada lagi coba yang sudah meninggal orang tuanya. Ya. Masih bisa kumpul, masih bisa curhat-curhatan. Masih bisa mendengarkan juga, berbicara tentang masa lalu orang tuanya kita. Yang lain tidak ada. Masih bisa jabat tangan, mencium tangan orang tuanya. Coba. Jadi sebab itulah bagi yang masih punya orang tua, perlakukanlah dengan sebaik-baiknya berdasarkan ayat ini. Ini ayat 14 masih nasihat Luqman, Ustaz ya? Iya, kepada anaknya. Kepada anaknya. Jadi yang pertama tadi masalah ketauhidan, masalah ketuhanan. Kedua syukur. Masalah kemudian yang kedua masalah syukur, terutama kepada orang tua. Ya, jadi syukur dan kemudian kepada orang tua. Jadi wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayal masir. Jadi selalu kepada orang tua terlibat kalau kita berdoa. Ada doa supaya setiap orang masuk ke setiap orang masuk ke rumah kita juga mendapatkan karunia. Doa mengatakan Rabbighfirli wali walidayya wali man dakhala, ya, wali man dakhala baiti ya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Doanya surat Nuh, doanya Nabi Nuh. Ya. Jadi kita mendoakan diri kita dan siapa saja masuk ke rumah kita. Orang tua diri kita, orang tua kita, Rabbighfirli wali walidayya wali man dakhala baiti ya mu'minan. Surat Nuh bagian terakhir, ayat terakhir. 28. Surat terakhir, apa ayat terakhir 28. Surat Nuh itu surat 72 atau 71. Nah, jadi selalu melibatkan orang tua, Bapak Ibu yang sangat berbahagia. Jadi orang tua itu sebetulnya adalah karomah bagi kita yang masih punya orang tua. Dan yang sudah meninggal orang tuanya, jangan pernah tidak mendoakan setiap kali sholat. Tadi dalam kunut kah atau di luar kunut. Selalu membaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian 15. Jadi kita sudah tadi pola pendidikan pertama adalah bagaimana caranya anak dididik hormat kepada orang tuanya. Jadi ini pendidikan. Jadi yang pertama tadi Tuhannya dulu, syukur. Setelah itu bagaimana caranya anak dididik hormat kepada orang tuanya. Apakah kita katakan, nah, kamu harus hormati mama dan ayah ya? Sebetulnya nggak harus seperti itu. Bagaimana caranya? Kita membiasakan dia menghormati orang tua. Orang tua siapa saja. Kalau ketemu orang tua disuruh cium tangan. Ketemu orang tua disuruh hormat. Jangan dibiasakan asal ketemu orang tua suruh minta ampau. Jadi nanti menghormati orang tua itu berdasarkan ampaunya. Jadi terkadang orang tua sebetulnya mengajari anak menjadi pengemis sebetulnya. Nggak boleh sebetulnya diajarkan anak-anak dari awal selalu meminta. Nggak bagus. Harusnya dari awal anak-anak diajari untuk memberi gitu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilm fala tuti'huma. Nah, jadi sekarang masuk tadi orang tua. Nah, sekarang bagaimana mendamaikan Bapak Ibu sekalian dan jemaah sekalian, ketegangan yang paling berat, dualitas atau yang disebut dengan split personality yang paling berat adalah ketika terjadi perbedaan antara kehendak Tuhan dan kehendak orang tua. Kan kita sudah terangkan tadi nih, pentingnya menghormati Tuhan dan juga orang tua. Nah, tapi bagaimana kalau terjadi perbedaan kehendak? Kehendak orang tua kita berbeda dengan kehendak Tuhan. Nah, bagaimana mendamaikan ini? Kalau seandainya agama bukan way out, maka tentu akan terjadi ketegangan, split personality tadi. Nah, ternyata coba kita lihat ayat ini, indah sekali kata-katanya. Wa in jahadaka, apabila kedua orang tua kamu memaksa kamu ala antusyrika bi, untuk mempersekutukan aku, ma laysa laka bihi ilm,
yang tidak sejalan dengan kaidah-kaidah ilmu, tidak verifikatif, tidak asertif, tidak asersi, tidak tasdiqi, ya. Tidak bisa diterima dengan hukum-hukum akal. Maka apa kata Allah? Fala tutihuma, jangan taati keduanya. Jadi jangan dekat, jangan patuhi keduanya. Tetapi ayatnya tidak ada titiknya. Ya. Fala tutihuma tanpa titik, tanpa koma, tanpa tanda-tanda baca tuh tiba-tiba masuk wa. Ya. Fala tutihuma wasahibum, kan berarti tidak bisa dipisahkan ini. Jangan ikuti keduanya tetapi, kamu gitu. Tidak boleh ada jedanya. Karena kalau ada jedanya berarti penganiayaan kepada orang tua. Ya. Kalau kita penuhi orang tua, menzalimi Tuhan. Menzalimi Tuhan, menzalimi diri kita sendiri. Jadi wa in jahadaka la tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa. Ya, itu wa. Tidak ada komanya. Fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Baru koma tuh. Jangan taati keduanya tetapi tetap mempergauli keduanya dengan sebaik-baiknya. Luar biasa Mas. Jadi wattabi sabila man anaba ilayya. Al-Qur'an mengatakan dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada saya. Wattabi, ikutilah man orang anaba yang kembali ilayya kepada saya. Jadi ikutilah jalannya orang yang kembali kepada saya. Orang-orang kembali kepada saya ikut. Maksudnya kita harus bergaul, masuk bersama, berkelompok dengan orang-orang yang juga menuju ke sana sebetulnya. Supaya kita ikut terparfumi, ya, terpengaruh untuk ikut ke sana. Sama saya kalau kita naik angkot menuju kepada Tanah Abang, kita akan sampai ke Tanah Abang. Nah, kalau kita ikut kepada orang yang kembali kepada Allah, kita akan sampai ke sana walaupun kita derajatnya belum sama dengan sopir angkot tersebut. Ya, kita akan sampai ke sana. Nah, itu disebut dengan wattabi sabila man anaba ilayya. Apa sebabnya? Summa ilayya marjukum. Karena ujung-ujungnya kita kepada Allah akan dikembalikan. Ya. Contohnya saya tubuh kita nanti hancur mati, kembalikan ke tanah. Kenapa? Tanah secara fisik asalnya. Tanah kemudian terbentuk dari mana? Dari bumi. Bumi terbentuk dari mana? Terbentuk daripada Big Bang alam semesta. Jadi dengan demikian kita mengikuti jalan orang yang kembali kepadanya, karena memang cepat atau lambat kita akan kembali kepadanya. Jadi memang cepat atau lambat kita akan kembali kepadanya. Maka wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marjiukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Kita semuanya akan kembali kepada Allah. Perhatikan, dan menyampaikan kepada kita apa yang kalian kerjakan. Berarti kan Tuhan mengetahui. Dari mana dia mengetahui? Karena pengetahuan tadi itu adalah bukan bagian dari alam materi. Ya. Pengetahuan adalah bagian tak terpisahkan dari pengetahuan Tuhan. Ya. Karena pengetahuan manusia adalah bagian tak terpisahkan dari pengetahuan Tuhan, sifat-sifatnya pun sama, yaitu sama-sama non materi. Sama-sama immortal. Sama-sama dia adalah kekal. Sama-sama dia sifatnya abadi. Maka yang abadi adalah sesuatu yang ada dalam diri kita yang menjadi tempat bertahtahnya ilmu itu tadi. Sekarang kita teruskan lagi pendidikan Luqman kepada anaknya. Ya bunayya, duhai anak. Jadi sudah selesai tadi masalah orang tua. Jadi poin besarnya adalah masalah ketuhanan, kemudian masalah hormat kepada orang tua. Ini harus kita ajarkan. Terus kemudian yang kedua, jemaah sekalian, ketiga, ya bunayya, duhai anakku. Innaha intaku miskala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis sama aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Wahai anakku kata Luqman, inna bahwasanya intaku miskala habatin. Jika ada sebesar sesuatu yang sebesar biji zarah. Haba itu adalah biji, makanya kan ingat habatus sauda. Habatus sauda itu selain dijadikan contoh karena dia kecil sekali, yang kedua warna hitam, sehingga kalau jatuh di tengah malam kan nggak kelihatan. Ya. Tetapi walaupun itu tidak kelihatan, tetap bagi Allah tidak ada masalah. Jadi jika ada sesuatu sebesar zarah, sebesar biji sauda, habatus sauda, min khardalin fatakun fi sakhratin, dan berada dalam batu,
berada di dalam batu sakratin, au fis sama atau di langit, ya, au fil ard atau di bumi, ya tibiallah, Allah pasti mengetahuinya. Jadi artinya apa? Tidak ada satu keberadaan yang tidak berada dalam medan pengetahuan Tuhan. Tidak ada satu keberadaan yang tidak berada dalam medan pengetahuan Tuhan. Jadi karena semua keberadaan, apapun keberadaan sesuatu itu, bagaimanapun dia besar atau kecilnya, yang tidak berada di luar, yang berada di luar medan pengetahuan Tuhan, maka konsekuensinya Tuhan semuanya mengetahuinya. Nah, jemaah sekalian, artinya apa? Berarti dari sini kita sudah memperkenalkan kepada anak kita memiliki kesadaran kosmologi namanya, kesadaran kosmik. Ya. Apa itu kesadaran kosmik? Bahwa apapun di alam semesta ini, yang mikro sampai makro, itu tidak pernah berada dan tidak akan mungkin berada di luar medan pengetahuan Tuhan. Karena tidak pernah berada di luar medan pengetahuan Tuhan, maka tidak pernah luput. La yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak pernah ada satupun yang keluar dari wilayah pengetahuan Tuhan. Kecuali kalau Tuhan menghendaki, berarti sesuatu menjadi tidak ada. Dia ditiadakan. Selama dia ada, dan adanya itu adalah karena pancaran cahaya adanya Tuhan, maka di situ juga pancaran cahaya pengetahuan Tuhan ada. Sehingga medan keberadaan sama dengan medan pengetahuan Tuhan. Sehingga tidak ada yang bisa luput dari sana. Jadi kalau dia berada di langit atau di bumi, ya tibi Allah, pasti Allah tahu. Nah, kalau ini cuma sebagai kita ajarkan kepada anak kita, apa konsekuensinya? Dia selalu merasa menyatu dengan Tuhan. Perasaan menyatu dengan Tuhan itu, Pak Ustaz, melahirkan kesadaran apa? Melahirkan kesadaran kebahagiaan. Ingat, kebahagiaan itu kalau kita selalu merasa bersama dengan sesuatu yang kita muliakan. Nah, ketika kita bangun dari awal Tuhan itu segala-galanya, lalu kemudian dibawa di poin 3 atau 4 ini diajarkan bahwa Tuhan itu tidak pernah tidak bersama dengan kita, berarti kan tidak pernah ada, tidak boleh ada tempat di mana kita takut. Tidak pernah ada tempat di mana kita takut. Tuhan mengatakan, jangan takut kepada mereka, takutlah kepada saya. La takhafuhum takhafuni. Karena apa? Karena ternyata rasa takut kepada makhluk hanya akan menciptakan tekanan-tekanan kejiwaan bayi kita yang mempengaruhi tubuh kita, yang kita sebut tadi dengan rentan terhadap penyakit, mengurangi kualitas imunitas tubuh kita. Kemudian innallaha latifun khabir, Allah itu adalah halus. Bapak Ibu yang punya anak ya, coba lihat di poin keberapa ke bawah baru masuk sholat. Nah, selama ini kan terbalik di kita kan, langsung sholat. Salat diajar-ajarkan, bahkan kemudian disiram anak kita kalau tidak salat. Kalau biasa salat subuh itu baru bangun, begini air kan begitu. Nah, jemaah sekalian, berdasarkan ajaran ini, salat itu yang kesekian. Coba lihat, baru yang poin yang keempat, baru ya bunayya aqimis sholata. Wahai anakku, dirikanlah salat. Salat itu kan amalan. Amalan itu hanya akan bisa sangat terasa dalam diri kita kalau dia didahului dengan pengetahuan, dengan pemahaman. Makanya lagi-lagi kita katakan ayat pertama turun Iqra, dan ternyata sholat di bawah. Ya bunayya aqimis sholata. Baru setelah itu wa'mur bil ma'rufi wanhanil munkar. Kenapa sholat baru al-ma'ruf dan munkar? Karena di tempat lain dikatakan aqimis sholata innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi wasbir ala masabaka, setelah itu bersabar atas siapa yang menimpa kamu. Coba lihat urutannya Pak sekalian, salat, al-ma'ruf al-munkar, lalu kemudian wasbir ala masabaka. Kenapa? Karena kesabaran itu terutama ketika kita mendapatkan musibah dari amar ma'ruf nahi munkar. Kesabaran yang paling penting kita miliki adalah pada saat kita mendapatkan akibat risiko dari amar ma'ruf nahi munkar. Inna dzalika min azmil umur. Yang demikian itu termasuk bagian daripada urusan yang sangat penting. Min azmil umur. Azmil umur berarti adalah kualifikasi daripada nabi-nabi utama yang disebut dengan ulul azmi. Nabi-nabi utama yang 5 itu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad kita, namanya ulul azmi
Ulu itu memiliki, ulul albab memiliki akal pikiran yang yang baik. Nah, maka ulul azmi memiliki sifat-sifat azm. Nah, di sini dikatakan inna dzalika min azmil umur. Yang demikian itu termasuk urusannya sangat penting. Kemudian 18, wala tusair khaddaka linnas. Ya, setelah itu kemudian kita ajari mereka untuk bersosialisasi, menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem sosial, dari masyarakatnya, dengan mengatakan bahwa la tusair khaddaka linnas. Jangan engkau memalingkan wajahmu dari manusia. Jadi artinya jangan memilah-milah dalam bergaul. Jangan memilah bergaul hanya kepada orang yang sepengajian dengannya. Bergaul dengan hanya orang yang seagama dengannya. Bergaul dengan orang yang hanya seras dengannya. Pokoknya seluruh manusia apapun ras dan agamanya adalah objek pergaulan kita, karena Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kepada siapapun kita bisa berteman, tetapi nanti di dalam pertemanan itu nanti kita akan lihat-lihat. Ya, kita milih. Artinya pilihan kita bukan berdasarkan agama, ras, sekolah dan sebagainya, tetapi bisa nggak diajak sama-sama untuk berbuat baik. Ya. Kalau dia nanti sama-sama mencekoki kita dengan narkoba misalnya kan nggak bagus. Tapi maksudnya di sini siapapun kita bisa jadikan sebagai bergaul. Ya, seperti juga dengan bisnis, dengan siapapun nanti kita ajak berbisnis. Tapi kalau ada yang bisnisnya curang, tentu kita berjarak dengannya. Ya. Jadi wala tusaid haddaka linnasi wala tamshi fil ardi marah. Jangan berjalan di muka bumi dengan marah, dengan angkuh. Ya. Jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh. Jadi artinya dari awal anak sudah diajarkan untuk tidak ada sifat-sifat seperti itu. Nah, tentu bagaimana caranya jemaah sekalian? Anak diajari itu tidak punya sifat-sifat seperti itu. Jangan anak diajari untuk bersikap eksklusif. Karena ajaran eksklusivisme kepada anak itu menyebabkan nanti dia merasa lebih daripada yang lain. Kita selalu mengajarkan anak untuk inklusif. Sekali-sekali anak-anak menghadiri ulang tahun temannya yang lebih tinggi ekonominya dari dia. Tapi suatu saat anak-anak juga diajari untuk datang ke tempat-tempat seperti misalnya panti asuhan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Baru kemudian terakhir ini waqsud fi masyika, dan berjalanlah di muka bumi dengan sederhana. Waqsud itu bersederhanalah, fi masyik dalam berjalan. Maksudnya kalau kita berjalan sederhana itu ya kita bisa menyapa semua orang. Kita bisa bersama dengan semua orang, itu namanya masyik. Tidak kita membuat gap-gap dengan pihak-pihak yang berbeda dengan kita. Kemudian waqdud min sautik, kemudian rendahkanlah suara kamu. Dalam bersuara merendah, apa artinya merendahkan di sini? Kita harus penuh hormat kepada orang lain. Ya, kita tidak boleh menunjukkan kita lebih daripada mereka. Kita kalau perlu selalu menunjukkan bahwa kita adalah partner bagi mereka. Ya. Itulah sebabnya di dalam kaidah beragama kita usahakan lebih banyak mendengar daripada memberi kalau dalam hal berbicara. Kenapa? Karena banyak orang yang butuh kuping. Maka kita salah satu sedekahnya adalah sedekah kuping dengan membiarkan mendengarkan mereka. Karena ada orang dengan telah menyampaikan masalah-masalahnya dia sudah merasa light, merasa ringan, merasa lega. Ya. Kemudian jadi inna angkaral aswati la sautul hamir, seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Lalu kenapa hamir diangkat di sini? Kita sudah pelajari hamir bentuk tunggalnya himar. Ya, sudah ada himar. Dzalika himarun. TKW. Adzalika himarun, la dzalika hisanun. Iya. Gitu. Nah, jadi cuma sekali. Jadi, kenapa himar yang dimaksud di sini dalam hal suara himar? Ya memang faktanya himar itu suaranya besar, melengking. Tetapi terutama di sini adalah kaitannya dengan surat As-Saff. Surat Al-Jum'ah. Bahwa seburuk-buruk pemikul itu adalah keledai yang memikul beban. Ya. Apa namanya itu? Apa ayatnya itu? Seburuk-buruk pikulan adalah pikulan himar yang membawa kitab, karena dia memikul tetapi dia tidak tahu apa yang dipikulnya. Ya. Iya. Apa itu nama lupa bunyi ayatnya tuh kamasalil himari yahmilu asfara. Ya.
perumpamanya seperti himar yang memikul beban. Ya, jadi artinya namanya himar itu tukang pikul beban, tapi tidak pernah mengetahui pikulannya. Jadi seburuk-buruk manusia itu kalau dia memikul sesuatu, tapi dia tidak tahu apa yang dia pikul. Ya. Apa yang dikerjakan Ustaz ya? Kenapa? Apa yang Tidak tahu dikerjakan? apa yang dikerjakan. Terlalu berat bebannya. Tidak tahu apa itu di atas bebannya, punggungnya. Nah maka itu kenapa diangkat di sini kata al-hamir. Nah jemaah sekalian kita tutup.